Paparan prosedur penanganan pasien gangguan pernapasan dan sirkulasi, standar BTCLS oleh Sugeng Riyadi. Prosedur penanganan pasien dengan gangguan pernapasan dan sirkulasi merupakan standar penting dalam pertolongan pertama, mengacu pada panduan BTCLS, AHA, dan SPGDT Indonesia. Tujuan utamanya adalah menyelamatkan nyawa, menstabilkan kondisi pasien, serta mencegah kerusakan organ lebih lanjut, dengan penerapan alur DRS ABCDE secara berurutan dan sistematis tanpa melompati tahapan apapun. Langkah awal dimulai dari keamanan lingkungan dan penilaian awal. Petugas wajib memastikan lingkungan aman dari segala bahaya, serta menggunakan alat pelindung diri demi keselamatan diri sendiri, tim, dan pasien. Selanjutnya dilakukan pengecekan respon pasien dengan metode panggilan dan sentuhan, dikategorikan melalui skala AVPU, sadar penuh, respon suara, respon nyeri, atau tidak sadar. Jika ditemukan kondisi tidak sadar atau gangguan berat, bantuan harus segera dipanggil, termasuk meminta alat medis, oksigen, serta menghubungi tim darurat atau fasilitas kesehatan terdekat. Tahap berikutnya adalah penanganan jalan napas A, dengan tujuan memastikan saluran napas benar-benar bebas dari sumbatan seperti benda asing, darah, lendir, atau lidah yang jatuh. Penanganan disesuaikan dengan kondisi pasien, teknik angkat dagu jika tidak ada kecurigaan cedera tulang belakang, atau teknik dorong rahang jika ada risiko cedera leher. Benda asing yang terlihat dapat diambil, namun tidak boleh sembarangan memasukkan jari ke dalam mulut. Untuk cairan atau darah, posisi miring diterapkan agar cairan keluar dan tidak menyumbat napas. Selanjutnya adalah penata laksanaan pernapasan, B. Pemeriksaan dilakukan dalam waktu maksimal 10 detik, meliputi pengamatan gerakan dada, suara napas, frekuensi napas, dan warna kulit. Jika napas normal, pasien ditempatkan dalam posisi nyaman dan diberi oksigen sesuai dosis yang dianjurkan. Jika napas tidak normal, cepat, lambat, dangkal, atau disertai sianosis, oksigen aliran tinggi diberikan menggunakan masker selungkup, serta bantuan napas dengan alat bantu jika diperlukan. Pada kondisi tidak bernapas, ventilasi buatan langsung dilakukan sebanyak 2 kali tiupan, lalu dilanjutkan ke pengecekan sirkulasi. Penanganan sirkulasi C bertujuan menjaga aliran darah, menghentikan perdarahan, dan mencegah syok. Pemeriksaan meliputi nadi, tanda perdarahan, kondisi kulit, dan tanda-tanda syok. Untuk perdarahan luar, penekanan langsung dan pengangkatan bagian berdarah menjadi langkah utama, dengan penggunaan penekan pembuluh darah hanya sebagai langkah terakhir. Perdarahan dalam memerlukan stabilisasi tubuh dan rujukan segera. Jika terjadi gangguan sirkulasi atau syok, pasien dibaringkan dengan kaki ditinggikan, dijaga kehangatannya, dan diberi cairan infus sesuai indikasi. Jika nadi tidak teraba, resusitasi jantung paru segera dimulai dengan kompres dada dan rasio 30:2, serta penggunaan AED jika tersedia. Tahap akhir meliputi penilaian disabilitas atau tingkat kesadaran dan pemeriksaan menyeluruh seluruh tubuh untuk menemukan cedera lain, dengan tetap menjaga privasi dan kehangatan pasien. Selama proses berlangsung, pemantauan tanda vital dilakukan berulang setiap 5-15 menit, dan semua tindakan dicatat secara lengkap dengan metode dokumentasi SOAP. Hal yang dilarang juga harus diperhatikan, seperti memberi minum pada pasien tidak sadar, menggunakan penekan pembuluh darah tanpa catatan waktu, atau menunda pertolongan pada kondisi darurat. Dengan penerapan prosedur ini secara tepat dan disiplin, kualitas pertolongan akan meningkat, risiko kematian dan kecacatan dapat ditekan, serta pasien memiliki peluang pemulihan yang lebih baik saat dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Standar ini menjadi panduan utama bagi setiap tenaga kesehatan maupun petugas pertolongan pertama dalam menangani kasus gangguan pernapasan dan sirkulasi.